Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, masih bersama dengan saya Muhammad Abrizkia. Alhamdulillah pada puasa Ramadan akhir-akhir ini di tahun 2020 mau menginjakkan Idul Fitri. Alhamdulillah saya bisa pulang kampung dan bersengkrama dengan keluarga di rumah, dan alhamdulillah ini perkenalkan teman-teman, di samping kanan saya ini ayahanda saya yang memang selalu saya banggakan, yang selalu mendidik saya dari mulai saya kecil sampai sekarang. Alhamdulillah beliau yang saya hormati sekali, Pak Anwar. Jadi sering dikenal di kalangan santri Guyangan. Dulunya beliau juga alhamdulillah mau di Guyangan, asli Guyangan. Itu terkenalnya Iwar. Di sini saya ingin mengupas sedikit salah satu kewajiban umat muslim ketika kita mau Idul Fitri, itu salah satunya yaitu zakat fitrah. Mungkin dalam kondisi kita saat ini, apalagi kita musim-musim corona seperti ini, yang mana rezeki dari kita semua tidak bisa kita perkirakan, apalagi orang-orang banyak yang di PHK, yang bekerja ini penghasilannya dipotong 25% ada, dipotong 50% ada. Alhamdulillah buat kalian semua yang penghasilannya masih lancar-lancar aja. Jadi ini Pak, sedikit ingin menanyakan, kalau terkait zakat fitrah ini kan di musim corona, itu apakah hukumnya tetap wajib? Ya, hukumnya tetap wajib sih. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita mengantisipasi agar zakat fitrah kita ini yang wajib itu masih bisa kita lakukan dengan khidmat, apalagi dalam kondisi seperti ini kita banyak keterbatasan. Pripun Pak? Gini loh ya, masalah zakat fitrah itu memang wajib bagi semua umat Islam, baik itu orang dewasa, orang setengah dewasa, remaja, maupun kakek-kakek, tua, sampai anak-anak kecil, bahkan sampai anak balita pun juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Namun yang saya sayangkan untuk musim-musim kayak begini, musim corona kayak begini, itu begini. Saya ingat sekali waktu saya masih berada di pesantren, bagaimana kalau ada orang sekeluarga itu ada 4 orang atau 5 orang, padahal yang wajib mengeluarkan zakat itu kan seorang bapak atau kepala keluarga. Padahal di situ cuma ada alat atau beras, katakan beras yang untuk membayar zakat itu berupa beras, tapi adanya cuma 2,5 kilo. Kan otomatis untuk saya sendiri, bagaimana saya harus bisa mengelola supaya anak, istri, dan yang ada di rumah itu bisa mengeluarkan zakat semua? Itu gimana caranya? Saya ingat sekali. Padahal saya yakin di musim-musim corona ini, saya yakin banyak sekali orang yang tidak mendapatkan rezeki dari luar, karena takut dengan pembicaranya Pak Jokowi atau bahkan saran-saran dari Pak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo. Udahlah, puasa di rumah aja. Ini dalam masa-masa COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, ini bagaimana caranya mengatasi seperti itu? Padahal kita harus mengeluarkan zakat untuk kesemuanya anak, istri yang ditanggung dalam rumah. Itu begini caranya. Dan ini tidak mengganggu dalam syariat Islam, dan benar sekali, dibenarkan sekali untuk syariat Islam. Begini caranya. Ini riwayatnya sahih, sanadnya sahih Pak ya? Loh, sahih sekali. Ini makanya kalau kamu itu belajar di madrasah, di pesantren, adalah tidak mengecewakan sekali. Walaupun itu kita berlimpah ruah dengan harta ataupun tidak punya harta, bisa sama seperti orang yang punya harta banyak. Cara mengeluarkan zakatnya begini. Ayo, saya cuma ada 2,5 kilo, kan cuma saya sendiri. Nah, istri saya gimana caranya? Istri saya caranya, saya mengeluarkan zakat ini 2,5 kilo ini, 2,5 kilo ini ya, ini saya niati, saya zakatkan kepada istri saya. Bu, ini zakat saya, Bu, saya bagikan pada kamu. Nah, otomatis saya sudah kuat
kewajiban saya sudah gugur. Dan kemudian gimana lagi? Nah, kebijaksanaan ibu, seorang ibu memang luar biasa sekali bijaksananya. Ibu menerimakan zakat ini, membayarkan zakat kepada anaknya lagi. Kebetulan anak yang pertama itu juga jebolan dari pesantren. Ya, itu Nah, saya sendiri. otomatis dia paham sekali bagaimana caranya mengeluarkan zakat itu. Dia punya punya apa itu namanya punya hak untuk menerima zakat dan punya hak untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian nih dari ibunya ini kemudian dizakatkan lagi kepada ibu pada anaknya. Nah, anaknya begitu juga. Saya kan sudah menerima zakat, otomatis saya mempunyai apa itu namanya, mempunyai sesuatu yang bisa untuk membayar zakat. Kemudian dia juga begitu juga dengan bijaksananya, dia menzakatkan bagian tadi yang setelah diterima dizakatkan kepada adiknya. Ya, itu insya Allah kita itu sudah terbebas dari kewajiban zakat fitrah, dan zakat fitrah kita diterima otomatis kita semua itu puasanya ya diterima karena sudah membayar zakat. Amin. Gitu. Oke. Gimana? Ya, paham? Ya mungkin gini Pak, terkait gini. Ini kan di video saya ini saya inginnya biar diterima oleh semua kalangan, bukan cuma diterima oleh kalangan yang istilahnya dalam tanda kutip yang santri atau mondok. Mungkin penjelasan apa ya? Penjelasan lebih singkatnya dipersingkat lagi agar untuk kaum awam ini mudah untuk mencernanya, ini gimana Pak? Ya begini saja, contoh saja. Dalam keluarga kecil ada 4 keluarga, ada 4 anggota keluarga. Nah, keempat anggota keluarga itu yang penting besok hari raya itu sudah ada makanan bisa dimakan untuk sehari semalam. Dan ini punya beras sedikit tapi cuma untuk 1 orang saja, yaitu saya kan harus wajib, saya kan kepala keluarga, saya harus mengeluarkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 2,5 kilo. Nah, kemudian setelah saya niati ini sebagai zakat fitrah saya, kemudian saya terimakan pada istri saya, dan alhamdulillah dia juga menerima. Walaupun dari suaminya sendiri ya terima tidak terima, dia yang ngasih nafkah juga saya, dia tetap menerima. Nah, kemudian setelah ibu tadi setelah menerima zakat, kemudian punya bijaksana, namanya ibu kan luar biasa ibu. Dia punya kebijaksanaan, saya juga harus mengeluarkan zakat dan zakat ini saya terimakan pada anak saya yang namanya Alvin. Kemudian terus terserah, anak saya kan sudah tamat dari pondok, otomatis dia itu sudah paham sekali hukum syariat Islam dan fikih, itu sudah paham sekali. Amin. Kemudian kalau sudah gitu, dia juga punya kebijaksanaan lagi, dizakatkan lagi kepada adiknya. Itu. Nah, adiknya gimana Bu, ini satu-satunya keluarga cuma 2,5 kilo bisa menzakati semua orang sekeluarga di rumah, dan adiknya juga begitu. Betul. Dizakatkan kepada orang lain yang membutuhkan. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi itu mungkin penjelasan dari Bapak saya, teman-teman. Ini sedikit ilmu yang memang ini dijelaskan di dalam pondok pesantren itu. Sanatnya ketika guru diajarkan, guru-guru ini memang ada sanatnya, dan ini dari saya pribadi sama bapak saya telah berbincang-bincang lama Pak ya, dan alhamdulillah kita sudah berdiskusi. Itu memang ilmu yang saya dapatkan di pondok pesantren sama ilmu yang didapatkan bapak saya di pondok pesantren, alhamdulillah sama-sama juga dari Raudhatul Ulum, itu sanatnya sama. Jadi ketika ilmu ada sanatnya sama, atau gimana ya, dalam tanda kutip suatu perbincangan ya, suatu teori,
suatu teori atau suatu isu, itu ketika saya membicarakannya itu sama dan orang tua saya itu membicarakan sama, itu otomatis sanadnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan sanadnya itu sahih gitu teman-teman. Jadi mungkin sedikit video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga amal ibadah puasa kita juga diterima di sisi Allah. Semoga kita ikhlas dan jangan lupa ini masih 2 hari Pak ya, masih 2 hari yang belum menunaikan kewajiban zakat fitrahnya silahkan ditunaikan. Untuk terakhir kita mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya sampai malam hari raya. Jadi jangan sampai telat, maksimal malam hari raya bagi kita semua umat muslim yang ada di Indonesia utamanya, terutama di daerah Jawa, Rembang, Pati, Kudus, teman-teman semuanya, teman-teman pondok pesantren, jangan lupa mari kita keluarkan zakat fitrah untuk kita mensucikan diri kita setelah sekian lamanya kita berpuasa untuk menuju di hari kemenangan hari raya Idul Fitri gitu. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan bapak saya ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekali bendera dikibarkan, hentikan tatapan dan tangisan. Maju adalah kewajiban, mundur satu langkah adalah suatu bentuk pengkhianatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.